Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam geografi. Pada kesempatan kali ini, proses pembelajaran jarak jauh dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan persebaran flora fauna di Indonesia, tentunya kita bermuhasabah atas kekayaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Sebegitu banyaknya kekayaan yang diberikan kepada kita. Merunut sejarah bahwasanya bangsa kita dijajah tidak lepas karena kekayaan Indonesia melimpah ruah. Kembali ke persebaran flora di Indonesia. Kekayaan berbagai macam tumbuhan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kondisi fisik seperti garis lintang, curah hujan, ketinggian tempat, dan kondisi tanah. Sehingga jenis tumbuhan yang ada di Indonesia ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian hutan di Indonesia menurut W. Koppen. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat dikenal juga dengan istilah paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Kenapa disebut paparan Sunda? Karena menurut sejarahnya, geologi Indonesia pernah menyatu dengan daratan yang ada di Asia. Maka disebut dengan tipe Asiatik. Yang termasuk ke dalam bagian Indonesia Barat adalah wilayah iklim AF, apa yang disebut dengan tropik basah, di mana tropik basah ini mempunyai ciri-ciri berdaun lebat, ketinggian pohon rata-rata 60 meter, terdapat banyak tumbuhan epifit atau pakis, anggrek, terdapat tumbuhan pohon memanjat atau yang disebut dengan liana. Daerah ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah disebut daerah peralihan, yang termasuk ke dalam wilayah iklim AM atau yang disebut dengan tropik sedang. Ciri-cirinya, daun-daun gugur pada musim kemarau, pada musim penghujan mulai bertunas, pohonnya lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Daerahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang ketiga, Indonesia bagian timur atau yang dikenal dengan paparan Sahul atau dangkalan Sahul. Ini juga disebut dengan tipe Australis karena sejarahnya secara geologi Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan daratan yang ada di Australia. Di mana Indonesia bagian timur ini termasuk wilayah iklim AW, tropis kering, yaitu iklim savana dengan musim dingin yang kering. Ciri-cirinya terdapat pada padang rumput, pohonnya lebih rendah, terdapat semak belukar. Daerahnya meliputi Papua dan Maluku. Selanjutnya, pembagian hutan di Indonesia menurut jenisnya terbagi atas hutan hujan tropis atau yang disebut dengan hutan hujan heterogen, di mana memiliki ciri-ciri hutannya sangat lebat, selalu hijau sepanjang tahun, beraneka ragam jenis tumbuhan. Daerahnya meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kemudian hutan musim atau hutan homogen, di mana ciri-cirinya pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Daun-daun gugur pada musim kemarau.
Pada musim penghujan berdaun lebat. Daerahnya meliputi sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, hutan bakau. Ciri-cirinya tumbuh di daerah pantai landai, akar-akarnya tampak pada air laut surut. Daerahnya meliputi pantai timur Sumatera, Kalimantan, utara Jawa, selatan Papua. Yang berikutnya, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pohon. Ciri-cirinya berupa padang rumput yang diselingi pohon besar, tumbuh di daerah rendah yang curah hujannya sedikit. Daerahnya meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian stepa. Stepa berupa padang rumput tanpa tumbuhan besar. Wilayahnya berada di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, padang lumut. Padang lumut tumbuh di daerah pegunungan yang tinggi. Daerahnya meliputi pegunungan di Sumatera bagian barat, Sulawesi Utara, Papua Selatan. Demikian persebaran flora di Indonesia. Mudah-mudahan bisa untuk dipahami sehingga kita bisa menjaga kelestariannya untuk masa depan anak cucu kita. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.